Bab 004. Sakit sekali, Pah. Teriaknya sambil memegangi perutnya. Apa yang kau makan tadi selama di pesta? Apa kau keracunan makanan? Tanya Andara panik. Aku tidak tahu, Pah. Ini rasanya sakit sekali. Ucap Stefano sambil berguling ke sana kemari, membuat Andara semakin panik saja. Andara pun melihat ke arah Alana yang sedang menatap Stefano. Al, tolong jaga Stefano sebentar. Aku ingin memastikan jika makanan di pesta tadi steril dan tidak mengandung racun. Ucap Andara. Jika makanan di pesta tadi mengandung racun, mungkin ribuan tamu yang datang tadi saat ini pasti sudah keracunan, jawab Alana santai. Andara terlihat diam, benar juga apa yang dikatakan oleh Alana. Jika makanan di pesta tadi mengandung racun, pasti saat ini para tamu sudah keracunan menasal. Aku ini sangat sensitif, masa kau tidak tahu? Kesal Stefano. Alana hanya mengangkat bahunya acuh, maaf tapi aku memang tidak tahu. Mungkin pacar barumu, jauh lebih tahu keadaanmu daripada aku. Sudahlah. Tolong jaga Stefano sebentar, aku akan memastikannya dulu. Dan kenapa? Dokter lama sekali datang. Seru Andara kesal dan keluar dari kamar serta meninggalkan pasangan mantan kekasih itu. Alana melihat ke belakang, suaminya itu sangat panik hingga ia berlari ke keluar untuk memastikan apa yang terjadi pada anak manja kesayangannya ini. 20. Kini pandangan Alana pun mengarah pada Stefano yang sedang terbaring sambil memegangi perutnya. Ia tersenyum sinis. Lalu sesaat kemudian ia pun menepuk kepala Stefano dengan tangannya dengan cukup keras. "Bu, apa yang kau lakukan?" sentak Stefano kesal pada Alana. Alana hanya menahan tawanya sambil bersedekap dada, "Hentikan sandiwara bodohmu itu. Menggelikan. Memangnya kau tidak malu? Sudah tua tapi masih saja manja. Apa kau tidak malu pada pisang jelekmu itu? Sudah suka berkelana mencari sarang, tapi masih menangis di ketiak papanya." Ejek Alana pada Stefano. Ia tahu jika saat ini Stefano tengah berpura-pura. Entah apa maksud perbuatannya, yang jelas tingkah Stefano sangat kekanak-kanakan di mata Alana. "Siapa yang pura-pura?" ujar Stefano sambil menahan suaranya agar tidak terdengar oleh Andara. "Tentu saja kau anak manis." "Ya ampun, anakku ini lucu sekali ya. Senang membuat papa panik dengan berpura-pura sakit. Kau sangat menggemaskan." Sambil tertawa Alana bicara pada Stefano. Wajah pria itu kini memerah, entah karena malu atau karena ia merasa jika saat ini ia tengah menjadi anak manis yang manja. Yang jelas Alana mual melihatnya. "Jaga mulutmu." Alana menggelengkan kepalanya. "Tidak akan." jawabnya dengan tegas. "Bersikaplah yang baik di rumah ini. Jangan membuat ulah." Hardik Stefano. "Simpan kata-katamu itu, untuk dirimu sendiri, nak." Alana tertawa dan meninggalkan kamar Stefano. Ia malas meladeni Stefano yang ternyata sangat menyebalkan. Apa ini sifat aslinya yang selama ini tidak ia ketahui? Menjijikkan. Dasar kurang ajar. "Bagaimana keadaan putraku?" tanya Andara. Kini putranya itu sedang diperiksa oleh dokter pribadi, keluh Stefanonya. Dokter itu berdehem sebentar lalu melihat ke arah Stefano. Sebenarnya Stefano memang tidak kenapa-kenapa. Dan tidak terjadi sesuatu yang aneh pada tubuhnya, tapi karena melihat kode dari Stefano, akhirnya dokter pun berbohong pada Andara. Putra Andara ini memang kurang ajar, malam-malam begini malah mengajaknya main dokter-dokteran. "Begini Tuan Muda sama sekali tidak keracunan. Tapi Tuan Muda sepertinya telat makan, hingga asam lambungnya naik." Bohong dokter itu, ia terpaksa melakukannya karena masih membutuhkan pekerjaannya sebagai dokter pribadi, keluh Stefano Andara. Syukurlah, ucap Andara merasa lega karena putranya tidak kenapa-kenapa. "Astaga, tingkahnya membuat bulu kakiku sampai merinding dibuatnya," batin Alana saat melihat sandiwara Stefano.
Saya akan memberikan resep obat dan juga vitamin, nanti tolong diminum dengan teratur Tuan Muda, ucap sang dokter, yang dalam hatinya kini ia sedang menahan rasa gemas pada Stefano. Baik dokter, terima kasih, ucap Stefano. Setelah memeriksa pasien bohongannya, dan memberikan beberapa resep vitamin untuk putra mahkota. 21. Manja Andara, dokter itu pun pulang untuk melanjutkan tidur tampannya yang sempat terganggu oleh tingkah Stefano. Om, sebaiknya kita kembali ke kamar, ini sudah sangat larut. Stefano juga perlu istirahat, ucap Alana pada Andara. Stefano langsung membulatkan matanya, entah kenapa ia tak rela jika Alana harus kembali ke kamar papanya. Ada rasa kesal bahkan mungkin ia cemburu jika mantan kekasih yang tak pernah ia sentuh, kini akan menghabiskan malam pertama dengan papanya. Baiklah, Stefano sebaiknya kau istirahat. Jaga pola makanmu, dan jangan tidur terlalu larut, ucap Andara. Pria itu pun lalu memandang istrinya seolah memberi sebuah kode jika mereka harus segera pergi ke kamar untuk tidur. Baik Pak, jawab Stefano dengan malas, rasanya ia ingin sekali marah saat melihat Alana yang terlihat sangat cantik pergi meninggalkan kamarnya untuk pergi ke kamar papanya. Andara berjalan duluan diikuti oleh Alana di belakangnya, tapi sebelum ia benar-benar keluar dari kamar Stefano, Alana sempat melihat Stefano dan tersenyum dan menjulurkan lidahnya. Pecundang, ucapnya tanpa suara. Kurang ajar, umpat Stefano. Kau mengatakan sesuatu? Tanya Andara berbalik dan melihat putranya yang terlihat sangat kesal. Tidak Pak, ucap Stefano terkejut, ia sampai kelepasan bicara saking kesalnya. Baiklah. Istirahatlah ini sudah malam. Stefano pun menganggukkan kepalanya. Di dalam kamar, Andara dan Alana kini sudah berada dalam satu ranjang dan dalam selimut yang sama. Tak ada yang mereka lakukan selain memejamkan matanya, karena keduanya sedang sangat mengantuk. Baru saja Andara akan memejamkan matanya, ia mendengar suara Alana yang terkikik geli. Posisi Alana kini membelakangi tubuhnya. Andara merasa heran kenapa istrinya itu tertawa malam menalam. Andara yang penasaran pun langsung membalikkan tubuh Alana perlahan, tapi rupanya Alana sudah tertidur lalu kenapa tadi ia mendengar suaranya yang sedang terkikik. Rupanya hanya mimpi tertawa, bahagia sekali dia, gumam Andara lalu ia pun memejamkan matanya kembali. Alana pun akhirnya bisa bernapas lega, karena sebenarnya ia tadi sangat senang karena sudah membuat Stefano kesal, hingga ia pun kelepasan terkikik geli karena membayangkan bagaimana ekspresi Stefano tadi. Untung saja ia bisa langsung menghentikan tawanya saat Andara membalikan tubuh Alana. Dan pria itu mengira jika ia sedang bermimpi. Untung tidak ketahuan. 22. Keesokan harinya saat Alana bangun, ia tak mendapati suaminya Andara berada di sampingnya. Alana pun melihat jam yang tertera di ponselnya, rupanya jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Astaga, hari pertamanya menjadi seorang istri rupanya tidak berjalan dengan baik. Bisa-bisanya ia kesiangan di hari pertama, itu sangat memalukan. Seharusnya pagi ini ia menyiapkan segala keperluan Andara, bukan malah tidur nyenyak tanpa memperdulikan suaminya. Tapi bagaimana lagi, ini semua sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Andara sudah berangkat dan ia juga baru bangun. Semalam ia juga tidur sangat larut karena kelelahan setelah acara pernikahannya kemarin. Belum lagi anak tirinya yang kurang ajar itu semalam malah membuat drama konyol yang membuat semua orang di rumah menjadi panik. Ada-ada saja memang mantan kekasihnya itu, maksudnya adalah anak tirinya. Alana mengedarkan pandangan di kamar yang sangat luas itu, kamar yang ukurannya jauh lebih luas dari kamarnya yang ada di rumah. Kamar yang didesain dengan sangat rapi dan elegan, warna biru laut dan juga putih menjadi pilihan Andara, membuat suasana kamar itu menjadi terlihat sangat elegan dan sangat nyaman.
Pandangan Alana terhenti saat ia melihat ada sebuah nota yang ada di atas meja yang berada di sampingnya. Alana pun lalu mengambil not itu dan membaca sebuah pesan yang ditinggalkan oleh suaminya. Aku pergi ke kantor dulu, tidurmu sangat nyenyak tadi. Jadi, aku tidak tega untuk membangunkanmu. Semua kebutuhanmu akan disiapkan oleh pelayan. Nanti akan ada asistenku yang akan datang ke rumah untuk mengantarkan sesuatu padamu. Andara. Alana tersenyum sambil memegang nota itu, suamiku ini rupanya manis juga, gumamnya. Ia pun lalu bangun untuk mandi dan membersihkan tubuhnya agar terasa lebih segar. Sebenarnya, Alana masih merasa canggung menjadi istri seorang Andara. Akan tetapi keberaniannya dipupuk oleh rasa sakit oleh perbuatan Stefano dan juga Diandra. Ngomong-ngomong, apa kabar gadis yang kini menjadi mantan sahabatnya itu? Semalam ia bahkan tidak mengucapkan selamat kepadanya. Apa ia marah pada Alana? Entahlah, Alana tidak peduli. Astaga, kenapa Alana jadi memikirkan gadis tak tahu malu itu? Alana tak pernah menyangka jika Diandra akan dengan begitu mudahnya melakukan hal menjijikan itu bersama dengan Stefano. Berapa lama mereka berdua melakukan pengkhianatan itu di belakangnya, Alana jadi merasa jika dirinya seperti seorang yang bodoh di hadapan mereka berdua. Selama ini mereka berdua memeong bersama di belakangnya, dan selama ini pula ia selalu merasa menjadi perempuan yang paling dicintai oleh Stefano. Ia tersenyum miris membayangkan hal itu. Mungkin saat Alana bercerita pada Diandra, gadis itu tengah menertawakannya dalam hati. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi. Mungkin itu adalah salah satu petunjuk dari Tuhan jika Stefano memang bukanlah pria yang baik untuknya. Dan tentang Andara, ia juga tidak tahu jika ia adalah pria yang tepat atau bukan. Yang Alana inginkan saat ini adalah membuat Andara mencintainya dan membuat Stefano merasa kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Kehilangan kasih sayang dan merasa sendiri. Semua itu pasti tidak akan mudah, tapi bukan berarti Alana akan menyerah dengan misinya. Setidaknya langkah awalnya sudah berjalan dengan sangat baik. Ia telah berhasil menikah dengan Andara. Meskipun sebenarnya keputusannya itu sudah membuat semua orang terkejut, termasuk ibunya. Tapi, ia sama sekali tidak peduli. Tujuannya saat ini adalah untuk membalas rasa sakitnya. 23. Setelah selesai mandi, Alana pun langsung turun dari kamarnya untuk sarapan yang tertinggal. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 pagi, sepertinya ia terlalu lama di kamar mandi tadi. Alana dengan segera turun karena perutnya sudah sangat lapar. Semalam ia juga tidak sempat makan malam karena terlalu lelah dan ia ingin segera tidur. Dengan rambutnya yang masih setengah basah, Alana pergi keluar kamar dengan menggunakan dress selutut yang sangat pas di tubuhnya yang tidak tinggi juga tidak pendek, dengan ukuran tubuh yang pas, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Riasan natural pun ia gunakan, membuat wajahnya terlihat semakin cantik. Nyonya, sarapan sudah kami siapkan. Apa Anda menginginkan sesuatu untuk sarapan Anda? Tanya kepala pelayan yang biasa dipanggil Pak Li itu. Tidak, terima kasih. Aku makan yang sudah ada saja, jawab Alana. Baiklah, silahkan, ucap Pak Li dengan menggeser kursi yang akan diduduki oleh Alana ke belakang. Terima kasih. Pak Li menundukkan kepalanya pada Alana. Diperlakukan seperti ini membuat Alana menjadi agak sungkan. Lah belum terbiasa diperlakukan seperti seorang nyonya besar di sana. Wow, nyonya Andara baru bangun rupanya. Nyenyak sekali tidurmu. Apa karena kasurnya terlalu nyaman hingga membuatmu enggan terbangun? Ejek Stefano pada Alana yang kini sedang duduk untuk sarapan. Entah dari mana munculnya pria manja itu, tiba-tiba saja ia ada di hadapannya sekarang. Tanpa memperdulikan ucapan Stefano, Alana menyeruput tehnya yang masih hangat. Entah apa yang ia minum ini, tapi rasanya sangat nikmat. Sensasi aromanya memberikan ketenangan pada Alana.
Dengan wajah tersenyum dan tak memperlihatkan ekspresi tersinggung sedikit pun pada Stefano, Alana menjawab pertanyaan konyol yang dilontarkan olehnya. Kenapa memangnya kalau aku bangun siang, apa kau terganggu? Dan oh ya, apa kau lupa, jika aku ini adalah pengantin baru? Semalam aku sangat kelelahan, kau tahu kan apa yang aku bicarakan? Stefano terdiam. Seharusnya sebagai seorang yang berpengalaman, kau pasti mengerti dengan apa yang aku bicarakan. Di mana? Kalau pengalamanmu tentang hal itu jauh lebih dalam dariku, jawab Alana, dan melanjutkan lagi untuk meminum denya yang sangat nikmat ini. Wajah Stefano langsung memerah mendengar jawaban dari Alana, niatnya untuk menghina Alana justru malah ia yang merasa terpojokkan oleh kata-katanya. Tidak tahu malu. Setidaknya aku melakukan hubungan itu dengan suamiku sendiri. Pasangan yang pastinya halal untuk disentuh, kami bukan pasangan non-halal seperti. Alana langsung menghentikan ucapannya, saat tatapan Stefano semakin tajam padanya. Sungguh saat ini hati Alana sangat senang melihat mantan kekasihnya ini merasa kesal dan terhina karena ucapannya. Tidak ingin menjawab ucapan Alana, Stefano pun memutuskan untuk pergi ke kampus dan bertemu dengan kekasihnya Diandra. Di mana ia bisa meluapkan perasaannya saat ini. Kau tidak ingin berpamitan pada ibumu, nak? Seru Alana pada Stefano yang meninggalkannya sendirian di meja makan. 24. Dasar wanita gila. Umpat Stefano tanpa berbalik dan terus melanjutkan langkahnya untuk pergi keluar rumah. Alana hanya tertawa melihat Stefano pergi meninggalkannya. Lah tertawa tapi dalam hatinya ia menangis, kenapa jadi begini? Pria yang diidam-idamkan untuk menjadi pendamping hidupnya kini malah menjadi anak tirinya. Kau jahat Stefano. Kau sangat jahat. 25. Kenapa wajahmu murung begitu? Tanya Diandra pada kekasihnya Stefano. Saat ini mereka berdua baru saja selesai berbagi peluh di apartemen milik Stefano. Aku sedang kesal. Sepertinya Alana memiliki maksud lain menikahi papa. Stefano menghela nafas panjang, lubuk hatinya yang terdalam masih belum bisa menerima pernikahan antara Alana dan papanya. Tangan Diandra yang tadi sedang bermain nakal di dada bidang Stefano, mendadak berhenti. Gadis cantik itu pun tersenyum penuh arti pada Stefano. Kenapa kau baru menyadarinya, sayang? Selama ini Alana hanya berpura-pura polos saja. Dia tidak sebaik dan sepolos yang kau kira, dia itu perempuan serakah. Bahkan mungkin saja dia sudah melakukan sesuatu pada papamu, sampai Om Andara mau menikah dengannya. Pernikahan mereka terlalu mendadak, pasti ada sesuatu yang terjadi, ungkap Diandra. Sejenak Stefano pun berpikir, sepertinya memang benar apa yang dikatakan oleh Diandra. Pasti ada sesuatu yang terjadi, hingga mereka bisa tiba-tiba saja menikah. Kau benar, pasti ada sesuatu di antara mereka yang aku tidak tahu. Jawab Stefano lalu mencium bibir Diandra dengan sangat mesra. Kita selidiki nanti, tapi sekarang aku akan memuaskanmu dulu. Diandra langsung naik ke atas tubuh Stefano untuk memulai percintaan mereka. Inilah yang aku sukai darimu, kau adalah orang yang paling mengerti bagaimana keadaanku, jawab Stefano tersenyum, lalu mereka pun melanjutkan kembali kegiatan yang tak seharusnya mereka lakukan. Apa ini? Tanya Alana pada pria yang mengaku sebagai asisten dari Andara. Itu adalah ATM dan juga kunci mobil, hadiah dari Tuan Andara untuk Anda, Nyonya, jawab pria yang bernama Erik itu. Hadiah? Erik mengangguk, ATM itu untuk Anda Nyonya, setiap bulannya Tuan Andara akan mentransfer sejumlah uang untuk keperluan pribadi Anda. Dan untuk mobil, itu adalah hadiah pernikahan dari Tuan Andara. Tuan Andara berkata jika Anda bisa menyetir, dan untuk SIM-nya sedang dalam proses. Mungkin besok baru bisa selesai, jawab Erik. Alana pun tersenyum, ia senang karena ia mendapatkan hadiah mobil dari Andara.
Karena itu akan membuat Stefano pasti kesal dan tak terima. Anak manja itu paling tidak suka berbagi kasih sayang. Dan kini, kasih sayang papanya terbagi dua dengannya. Tolong sampaikan ucapan terima kasihku pada Tuan Andara. Aku sangat menyukai hadiahnya. Erik menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berpamitan pada Alana karena tugasnya sudah selesai dan ia harus segera kembali ke kantor. Andara pasti sudah menunggunya di kantor. Alana mengantar Erik sampai luar, sambil melihat mobil barunya. Ia sangat suka dengan mobil pemberian dari Andara. Desain mobil yang diberikan padanya sangat bagus. Cocok untuk berkendara sendirian.